Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kita malam hari ini sebelum kita beristirahat tidur. Dan malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tanpa kasih sama sekali tidak berguna. Kita akan baca dulu di dalam 1 Korintus 13 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi yang terutama ialah kasih. Kasih adalah hal yang paling utama yang harus ada dalam hidup kita. Jadi di balik setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, pasti ada motivasi tertentu. Dan masing-masing orang bertindak dengan motivasi masing-masing. Tetapi dalam kehidupan kekristenan, kita harus sepakat bersama-sama malam hari ini bahwa setiap tindakan orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap tindakan kita motivasinya haruslah kasih. Mengapa demikian? Kasih bukan saja salah satu dari ciri khas orang Kristen, tetapi kasih adalah jiwa dan jati diri dari kekristenan itu sendiri. Dan kasih itu mutlak untuk menjadi kualitas kehidupan di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 yang kita baca, bahwa jika semua dilakukan tanpa kasih, maka semua itu tidak berguna dan tidak ada faedahnya. Mungkin saya akan rangkum ayat yang sudah kita baca tadi. 1. Sekalipun bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi tidak berguna. Sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat, tapi tanpa kasih, tidak ada artinya. Sekalipun mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, Anda punya kepandaian yang luar biasa, tapi tanpa kasih, semua tidak ada faedahnya. Sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, atau kita memiliki karunia iman yang luar biasa, tapi tanpa kasih, hal ini pun sia-sia. Sekalipun aku memiliki banyak harta untuk aku bagikan, tapi kalau tidak didasari oleh kasih, itu pun tidak ada faedahnya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi tanpa kasih, maka tidak ada gunanya. Kenapa demikian? Karena semua tindakan haruslah dilandasi oleh kasih, yaitu kasih agape, kasih yang dari Tuhan, di mana itu adalah kasih yang sangat murni, kasih yang sangat tulus, kasih yang sudah ditunjukkan, bahkan kasih agape ini sudah didemonstrasikan oleh Allah Bapa dengan mengirim putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dalam dunia. Dan atribut Allah adalah kasih, sehingga di dalam iman atau pengharapan, maka kasih adalah yang paling utama. Karena kasih adalah atribut daripada Allah sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, kita akan baca 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lalu ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita semua yang sudah dikasih Allah, kita harus memiliki kasih Allah ini yang menjadi dasar atau motivasi dari setiap tindakan kita, dari setiap perbuatan kita. Kita tidak boleh lagi mementingkan diri kita sendiri, tapi kita belajar untuk membagikan kasih dari Allah kepada setiap orang yang kita jumpai. Karena hidup kita ini harus menjadi hidup yang diubahkan oleh kasih Allah, supaya hidup kita
merepresentasikan anak-anak Tuhan atau orang Kristen sejati atau umat pilihan Allah, di mana atribut Allah yang adalah kasih itu melekat dan terlihat dalam setiap aktivitas, perbuatan, sikap, tingkah laku yang kita lakukan dalam hidup kita, itu mencerminkan kasih Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Allah melihat ke dalaman hati kita, motivasi kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan haruslah kasih. Itu yang menjadi nilai dan kualitas yang Allah inginkan dari hidup kita. Bagaimana Allah betul-betul akan menyelamatkan kita, memberi kita berkat, memberi kita damai sejahtera, memberi kita sukacita yang berlimpah-limpah. Kalau kita tidak memiliki kasih, semua itu tidak ada artinya. Sekalipun kita bisa melakukan banyak hal yang baik dan sebagainya, tapi Allah tidak akan berkenan dengan semua itu, karena tidak ada kasih dalam motivasi yang memotivasi semua tindakan perbuatan kita. Malam hari ini kita bersyukur kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Malam hari ini juga kita percaya bahwa kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Mari kita minta supaya Roh Kudus akan memimpin hidup kita, supaya kasih Allah itu termanifestasi keluar dari kehidupan yang kita lakukan. Setiap tindakan kita mencerminkan kasih Allah. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Haleluya. Amin.